Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Amran di sini di channel Indonesia Melek Pajak ya. Dan channel ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai perpajakan dan akuntansi ya, agar ke depan kita semua warga negara Indonesia bisa lebih melek pajak ya. Nah, teman-teman, eh, ini ada satu pertanyaan yang saya yakin banyak di antara kita juga yang mengalaminya, gitu ya. Nah, pertanyaannya kayak gini, teman-teman, ya. Nah, saya dan suami sudah bekerja dan memperoleh penghasilan, ya. Kami masing-masing punya NPWP dan lapor SPT sendiri-sendiri, ya. Mana yang lebih baik? Apakah NPWP kami terpisah atau digabung? Apa konsekuensi dari keduanya? Perlukah saya mencabut NPWP? Ya, jadi banyak sekali suami istri yang sama-sama bekerja yang masih bingung apakah harus NPWP-nya masing-masing atau terpisah, teman-teman, ya. Dan inilah yang akan kita jawab dari video kali ini. Tapi sebelum saya mulai, saya perlu disclaimer dulu, teman-teman, ya, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi saya 100%. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi mohon koreksinya apabila saya ada kesalahan, teman-teman. Nah, isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya, teman-teman ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Ya, karena masing-masing orang itu punya kasus yang berbeda-beda. Jadi boleh konsultasikan dengan konsultan Anda masing-masing atau dengan AR Anda apabila Anda punya pertanyaan yang spesifik tentang perpajakan Anda, ya. Nah, untuk teman-teman yang mau berdiskusi secara gratis, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat, ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com. Nah, teman-teman, ya, jadi tahukah teman-teman bahwa pembagian kedudukan suami istri itu sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga itu diatur dalam undang-undang, teman-teman, ya. Nah, pembagian ini dengan jelas diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Ya, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Nah, meski demikian, undang-undang tersebut secara tegas tetap menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri dan suami adalah seimbang. Ya, yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kedudukan pria dan wanita sebelum menikah? Ya, nah, kedudukan mereka ternyata tidak berbeda. Ya, yang menyebabkan perbedaan ya ketika ada ikatan perkawinan yang sudah tercatat, gitu ya. Nah, implikasi atas perbedaan kedudukan suami istri tersebut ternyata tidak terbatas pada kehidupan rumah tangga saja, ya. Sesuai konsensus yang dianut negara ini, kedudukan suami istri ini akhirnya masuk ke dalam sistem perundang-undangan yang lain, yang diantaranya adalah Undang-Undang Perpajakan, teman-teman, ya. Nah, dalam ketentuan perpajakan ini keluarga menjadi satu kesatuan ekonomis, ya. Nah, suami di sini sebagai pihak yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kemudian, dengan satu identitas administrasi NPWP tersebut, suami memenuhi kewajiban ini atau mendapatkan hak terkait perpajakan bagi seluruh anggota keluarga, ya. Jadi ketika seorang perempuan dewasa dan tidak dalam status perkawinan, maka yang bersangkutan ini berdiri sendiri sebagai subjek pajak utuh sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang KUP maupun Undang-Undang PPH, ya. Akan tetapi apabila sudah melakukan perkawinan, ya,
maka kedudukan wanita tersebut menjadi istri dan melebur dalam satu kesatuan keluarga dengan suami. Ya, hal ini yang menyebabkan wanita kawin ya itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, melainkan melebur bersama kewajiban suami. Ya, konsep keluarga ini menjadi satu kesatuan ekonomis merupakan konsep yang ideal, teman-teman. Ya, ini sederhana dan adil dalam perpajakan, gitu ya. Nah, konsep ini penghasilan atau kerugian seluruhnya itu digabung dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh kepala keluarga. Ya, nah ini coba kita bayangkan teman-teman, apabila suami dan istri itu diwajibkan menjadi entitas ekonomi yang terpisah, ini berapa banyak transaksi yang bernilai ekonomis antara suami dan istri yang masuk kriteria penghasilan dan harus dipajaki gitu ya. Nah, meskipun demikian teman-teman, ini masih terdapat ruang apabila istri menghendaki mempunyai NPWP sendiri ya, sehingga dikenai pajak secara terpisah ya. Nah, yang bersangkutan itu suami istri ini harus mempunyai kriteria antara lain gitu ya, harus terpisah berdasarkan keputusan hakim ya, itu yang pertama. Yang kedua, melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis gitu ya. Nah, kemudian memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan ini terpisah dari suami ya. Nah, jadi apabila NPWP diperoleh wanita ketika belum kawin ya dan tidak memenuhi kriteria yang 3 tadi yang saya sebutkan tadi ya. Nah, yang bersangkutan dapat mengajukan penghapusan NPWP ke kantor pajak, teman-teman. Ya. Nah, seringkali ini wanita ini membuat NPWP itu karena diminta oleh kantor tempat dia bekerja gitu ya, atau diminta bank sebagai syarat pembuatan kartu kredit misalnya, atau untuk pengajuan kredit gitu ya. Nah, padahal seharusnya cukup dengan fotokopi NPWP suami dan fotokopi kartu keluarga, syarat kepemilikan NPWP tersebut telah terpenuhi. Jadi nggak perlu lagi seorang wanita disuruh buat NPWP sendiri untuk urusan-urusan yang tadi gitu ya. Jadi perusahaan ini tidak perlu khawatir mengalami masalah terkait pemotongan PPh pasal 21 ya. Dan bank juga tidak perlu khawatir mengalami masalah apabila terjadi kredit macet maupun kewajiban pelaporan ke otoritas terkait gitu ya. Nah, pemenuhan kewajiban perpajakan istri digabung dengan suami ini sebenarnya lebih sederhana dibanding apabila memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, apa saja sih sebetulnya keuntungan NPWP istri ini digabung dengan suami gitu ya. Nah, yang pertama adalah cukup melaporkan 1 SPT tahunan setiap tahunnya gitu ya. Nah, tidak ada resiko dikenai sanksi administrasi yang melekat di NPWP istri gitu ya. Nah, kemudian pajak yang dibayarkan ini bisa jauh lebih kecil apabila istri adalah karyawan dari satu pemberi kerja gitu ya. Nah, atau pemberi kerja tersebut tidak ada kaitannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami anggota keluarga lainnya gitu ya. Nah, jadi ini tarifnya lebih murah teman-teman. Ya, kalau NPWP suami dan istri digabung gitu ya. Kemudian istri tidak direpotkan dengan surat-suratan dari kantor pajak gitu ya, atau pemeriksaan pajak dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, karena terdapat implikasi hukum ya, seharusnya ketika mengajukan permohonan pembuatan NPWP ke kantor pajak, ini wanita kawin harus memperoleh informasi secara memadai gitu ya tentang manfaat ataupun risiko mempunyai NPWP sendiri ya, harus diedukasi dengan baik oleh kantor pajak gitu ya. Nah,
Direktorat Jenderal Pajak ini harus mengkonfirmasi kepada wanita kawin secara tertulis dalam bentuk formulir permohonan gitu ya. Nah, pemohon selanjutnya itu dianggap sadar dan mengetahui perbuatannya sehingga di kemudian hari tidak merasa dirugikan gitu ya. Nah, mulai tahun 2020 wajib pajak ini dapat mengajukan pencetakan NPWP keluarga ya teman-teman ya. Jadi dalam pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 4 PJ 2020 itu diatur bahwa istri dan anak yang belum dewasa ini dapat mendapatkan kartu NPWP dengan nama yang bersangkutan ya, dengan menggunakan nomor NPWP suami. Jadi nomor NPWP-nya satu, tetapi masing-masing boleh cetak pakai namanya masing-masing. Suami pakai namanya suami ya, istri itu dicetak di kartu pakai nama istri ataupun anak itu bisa dicetak pakai nama anak. Tapi nomornya tetap satu, gitu ya. Nah, nantinya pelaporan SPT tahunan itu tetap dalam satu SPT. Ya, jadi semua penghasilan anggota keluarga ini digabung dengan kepala keluarga, gitu ya. Nah, kemudian pemungutan pajak gitu ya, ini pemungutan pajak yang adil dan tidak ribet ini menjadi harapan antara kita semua gitu ya. Pemerintah berharap demikian, kita pun sebagai wajib pajak ya, sebagai masyarakat juga berharap seperti itu teman-teman ya. Jadi dengan pemahaman perpajakan yang memadai diharapkan tidak ada lagi istri yang mempunyai NPWP terpisah dari suami tanpa mengetahui dan dampak hukum ya, manfaat dan kerugiannya ya. Masyarakat tidak merasa dirugikan gitu ya apabila ternyata ada pajak yang harus dibayar karena pemisahan NPWP suami dan istri yang tiba-tiba ditagihkan kepada mereka gitu ya. Nah, ini ada kasus gitu ya teman-teman ya. Bagaimana dengan Farel Prayoga gitu ya, seniman cilik yang kebanjiran orderan setelah bernyanyi di Istana Negara gitu ya. Nah, itu kan akhirnya membuat penghasilan dia menjadi banyak sekali gitu ya. Dari job dia bernyanyi, honor-honornya, bahkan dengar-dengar dari YouTube-nya teman-teman ya, menghasilkan puluhan juta per bulan. Nah, apakah harus punya NPWP sendiri dan bayar pajak juga gitu ya? Nah, jawabannya teman-teman ya, jadi harus bayar pajak gitu ya. Jadi penghasilan dari Farel Prayoga itu tetap dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Nah, dalam hal ini dia kan belum cukup umur ya, maka kewajiban perpajakannya itu akan menginduk ke NPWP bapaknya, sama seperti ketentuan yang kita sudah bahas tadi ya. Jadi clear ya teman-teman. Farel Prayoga itu juga harus tetap bayar pajak ya, menggunakan NPWP dilaporkan di SPT sang ayah gitu ya. Oke teman-teman, itu saja dari saya untuk video hari ini ya. Jika ada yang mau tanya seputaran perpajakan, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat, teman-teman ya. Dan bagi yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa hubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com. Terima kasih semua teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.